Sudah siap dengan firman Tuhan? Amin. Amin, saudara. Ya. Judul firman Tuhan hari ini, rahasia di balik langit. Wah, keren, saudara. Kita buka firman Tuhan di dalam, kita mulai firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 1, ayat 1 sampai 14. Kalau saudara mau tahu kitab suci yang kitab yang paling tidak encourage kita itu di Pengkhotbah, saudara. Ya. Kalau saudara baca Pengkhotbah, rasanya discourage banget. Rasanya putus asa banget. Pengkhotbah itu dimulai dengan gini. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Jadi siapakah pengkhotbah itu, saudara? Pengkhotbah itu adalah saudara, Salomo, saudara. Sebenarnya penulis kitab Pengkhotbah itu adalah Salomo. Dan ini ditulis waktu Salomo jatuh ke dalam dosa, saudara. Jadi ini ditulis waktu kerajaan Salomo mengalami penurunan, ya, mengalami degradation akan kemuliaan Tuhan. Jadi ini yang dia tulis. Ini perkataan Pengkhotbah anak Salomo raja di Yerusalem. Ayat kedua, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Apa gunanya kamu bekerja di bawah matahari, saudara? Ya, apa gunanya? Kemudian dia bilang, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu menuju tempat yang ia terbit kembali. Ayat ke-6, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Ayat ke-7, semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir ke situ, sungai mengalir selalu. Ayat 8, segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ayat ke-9, ya, apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat ke-10, adakah sesuatu yang mengatakan ini baru, tapi ia dulu sudah ada, lama sebelum kita ada. Ya, ayat 11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dari masa depan yang akan datang pun tidak akan kenang-kenangan pada mereka akan hidup sesudahnya. Ayat ke-14, aku Pengkhotbah ada raja atas Yerusalem. Ayat ke-13, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah pekerjaan yang menyusahkan diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri sendiri. Ya, ayat ke-14, aku telah melihat segala sesuatu yang perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. That's true. That is true. Ya. Maka saya bilang sudah sebenarnya nggak ada sesuatu yang baru. No, yang baru memang teknologi, tapi saudara, teknologi yang baru itu mengekspos sifat manusia yang lama sudah ada. Banyak orang bilang ini, oh ini akhir zaman nih. Manusia sekarang, wah parah. Kejam. Ya. Orang menipu orang, saudara sama saudara, saudara makan saudara dalam keluarga. Ya. Saudara saling membunuh. Tapi orang ngomong gitu tuh nggak pernah baca sejarah, saudara. Sejarah manusia itu lebih parah dari itu. Ya. Pada zaman Roma, saudara, orang diadu di tengah arena. Itu buat mereka hiburan. Kalau sekarang, saudara, hiburan main game itu pukul-pukulan. Zaman dulu mereka nggak punya game, manusia beneran dipakai. Manusia beneran dipakai untuk dimakan sama singa dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita keadaannya nggak lebih buruk dari zaman dulu, tapi yang benar adalah keburukan kita lebih gampang terekspos. Sekarang kejahatan, penipuan, penyesatan mudah menyebar melalui multimedia. Jadi penyebarannya itu lebih cepat.
Sekarang juga saya tahu, saya bisa suruh anak TP kirim gimana ibadah mereka di sana. Langsung. Dulu nggak bisa, saudara. Dulu saya masih ngedating sama Busian, saudara. Dia ke Amerika, nggak bisa kirim berita, saudara. Putus. Interlokal dulu mahal banget, saudara. Ya. Jadi kirim berita, kalau jauh kan nggak ada. Pakai pager, saudara. Ya kan? Itu menyebalkan sekali, saudara. Kalau sudah tahu pager itu, kita kirim berita, operatornya kirim ke pager, pagernya nyala gitu. Ya pakai pager, saudara. Ya, kirim berita, titit gitu. Jadi kalau saya bilang, saya kangen dia kan, saya harus bilang ke operatornya, "Hai Sian, aku kangen kamu." Terus operator ulang, "Hai Sian, aku kangen kamu." Iya, send gitu. Sudah ketawa ya Pak, zaman itu biasa begitu, saudara. Nah itu pager itu paling enak, karena handphone nggak, waktu handphone pertama ada, tidak semua tempat banyak blank spot. Banyak blank spot. Jadi waktu dulu, saudara, ya, berita itu lama. Jauh sekali. Sudah kalau beli saham dulu tuh harus telepon dulu. Minta, terus dia situ dia lakukan eksekusi. Kalau sekarang sudah eksekusi dari sudah punya handphone langsung. Cepat sekali, saudara. Tapi sebenarnya nggak ada yang baru di bawah matahari. Kebencian, kemarahan, kecewa, sakit hati, kasih, kerinduan, semua itu sama. Makanya ketika orang bilang, oh Gen Z itu susah dimenangkan, itu salah. Karena dalam hati saudara yang Gen Z ini sama kosongnya seperti generasi saya. Bahkan lebih kosong. Tapi intinya sama, nggak ada hati Bapak. Ya. Suatu ketika saudara kita retret, saudara, dan kemudian waktu untuk orang-orang yang lebih dewasa, bukan untuk golongan wave gitu, saudara ya. Waktu kita retret, terus ada anak-anak youth yang ikut untuk syuting gitu ya, tugasnya ambil video. Nah kita retret, saudara, untuk yang sudah couples dan sebagainya. Nah waktu kita retret, saudara, kita khotbah hati Bapak, nangis, saudara. Ya, sebelum maju depan nangis, berguling-guling gitu ya, luka batin. Kemudian anak muda ini kaget gitu, saudara, waktu dia syuting. Itu kan orang tua semua generasi papa dia. Dan kemudian datang kepada saya, bilang gini, "Om, kok lebih parah ya mereka daripada saya? Lebih parah Gen A daripada Gen Z," katanya. Dia kaget, pewahyuan baru gitu. Kayak sama. Sudah tahu kenapa saudara sekarang susah didik anak saudara? Karena saudara nggak mengerti anak saudara tuh dapat informasi begitu banyak. Bukan mereka memberontak, saudara. Mereka dapat informasi banyak. Kita nggak ada informasi. Jadi waktu zaman kita, zaman saudara yang saudara umur 50 tahun ke bawah kayak saya, saudara. Ya. Saudara, zaman kita dulu kalau orang tua bilang, kalau malam tuh nggak boleh gunting kuku, nanti keluar darah, nggak bisa berhenti. Kita percaya aja kan? Nggak tahu tuh semua tuh, saudara, gini. Iya, udah. Pokoknya kalau papa mama bilang, amin gitu. Nggak ada. Mau memberontak gimana, orang nggak ada informasi lain. Nggak ada informasi lain. Our parents, our friend is the only source of information. Orang tua dan teman kita tuh satu-satunya sumber informasi. Tapi setelah itu, generasi sekarang, saudara mau ngomong nggak boleh potong kuku, dia Google dulu. Terus tanya sama orang tuanya, siapa yang ngomong mah? Nggak make sense. Ini ada beritanya nih, gitu. Terus karena orang tuanya nggak bijak, nggak ngerti, dia bilang, anak saya sekarang pemberontak, salah. Cuma masalahnya generasi saudara sekarang pusing. Ayo, sudah tahu dari mana berita yang benar yang salah? Yakin saudara? Yakin saudara? Nggak bisa bedain, saudara. Teknologi itu sudah nggak tahu mana berita yang benar yang salah. Udah bingung, saudara. Tapi kabar baiknya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kalau saudara tahu firman Tuhan, saudara mudah menebak orang ini nipu saudara atau enggak.
Mudah. Karena prinsipnya firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau saudara gampang jatuh cinta dari satu orang ke satu orang lain, blek, kemungkinan besar saudara bukan jatuh cinta. Bukan, itu bukan jatuh cinta. Itu kejatuhan. Sial, saudara. This is not true love. It's fake. Karena sudah butuh dicintain. Kalau saudara dapat orang datang saudara, wah nih uang nih dapatnya gampang nih, nggak ada prosesnya gitu. Itu tipuan, saudara. Karena semua di Alkitab itu ada proses. Tuhan nggak pernah berubah. Kalau orang baru datang gereja, naik ke depan langsung dipakai untuk nyanyi, itu pasti suatu hari runtuh. Karena dia nggak ada proses. Firman Tuhan sama aja. Nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi saudara, pengkhotbah itu bagus sekali sudah dibagikan untuk orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa saudara? Karena dibilang segala sesuatu sia-sia, yang ada sudah ada, sekarang ada lagi saudara. Ya kan? Dulu sudah ada gitu kan, ya. Karena saya lihat orang pakai celana yang modelnya trompet udah gede gitu, saudara tahu ya. Ya kan? Yang model gitu, buk gitu, besar banget gitu kan. Cudrai ya namanya, saya nggak tahu tuh. Ya dulu kita main trompet celananya ya. Iya. Sekarang kayak model baru kan, sebenarnya itu model zaman kakek gua. Dia kan bikin baru, karena udah kehilangan model gitu saudara. Saking pusing nggak sesuatu yang baru dibolong-bolongin saudara. Karena udah kehilangan kreativitas, sudah jadi bolongin saudara. Ya kan? Gitu. Biar keren gitu kan saudara. Padahal zaman dulu kita tuh celana bekas kan ya udah enggak. Dia cari saudara. Semuanya itu sudah ada. Nothing's new. But we try to make something new. Karena kita bosan, karena semua di matahari sia-sia. Dari dulu sekarang masalahnya sama aja. Orang punya uang, hidupnya sia-sia, akhir hidupnya nggak punya tujuan, anaknya benci orang tuanya, ulang lagi begitu. Ke cucunya, gitu, semua ulang. Saudara, kalau saudara yang terluka sama orang tua saudara, saudara pikir orang tua saudara nggak pernah terluka. Terluka sama orang tua dia. Cuma dia nggak tahu aja. Saudara tahu firman Tuhan, sudah ngerti. Karena dia nggak tahu firman Tuhan, dia nggak tahu apa yang terjadi. Cuma tahu, tapi buahnya sama. Jadi apa yang sudah ada di bawah matahari itu sudah pernah ada. Dan sudah dikatakan, kalau saudara kerja keras, saudara cari uang saja, saudara akan merasa empty. Kan dia bilang, pada akhirnya semuanya sia-sia. Itu akan berulang tuh saudara. Anak muda punya pengharapan, berharap pernikahannya baik, berharap dapat pasangan baik, berharap dapat pekerjaan baik, berharap semua anak muda itu penuh dengan mimpi. Ya. Dan kalaupun dia dapat atau tidak dapat mimpinya, pada akhir hidupnya dia merasa sia-sia. Dan Alkitab itu kebenaran saudara. Sudah nggak perlu tunggu akhir hidup saudara. Oh iya benar juga ya, udah telat saudara. Ya. Alkitab itu kebenaran. Everything will be empty. Apakah sudah berhasil dapat uang, tidak berhasil dapat uang, tapi emptiness-nya itu tetap. Jadi saudara, waktu pertama saya baca kitab pengkhotbah ini saudara, putus asa banget. Bahkan sudah di pengkhotbah pun itu dikatakan wisdom itu sia-sia loh. Tidak demikian di Amsal, tapi di pengkhotbah dibilang hikmat itu sia-sia. Orang bijak itu sia-sia, orang pinter itu sia-sia. Sampai saya mengerti saudara, pengkhotbah itu dibilang bahwa ayat ke-13 tadi, aku membuka hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki hikmat segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Jadi kunci katanya saudara, segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Berarti ada yang di atas langit. Ada yang di bawah langit, ada yang di atas langit. Mari kita lihat kitab Ayub. Ayub 1, ayat 6-11. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya. Di sini bicara mengenai malaikat saudara. Ya. Seringkali anak-anak Allah itu malaikat disebut anak-anak Allah di perjanjian lama.
Dan bilang, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Keren, saudara. Iblis datang ikut meeting. Keren banget. Ya. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Ya. Kemana aja kamu? Lalu iblis jawab sama Tuhan, habis keliling bumi, jalan, keliling, menjelajah. Iblis itu tidak maha hadir, saudara. Dia perlu keliling, saudara. Ya. Dia harus berkeliling, berjalan mengeliling dan menjelajah bumi. Nah, saudara, apa yang terjadi ini, saudara, bukan di bawah matahari, di atas matahari. Di atas langit. Jadi ini yang terjadi di atas yang kita nggak lihat. Iblis bilang, aku bisa jalan keliling. Terus, ayat ke-8. Ya. Lalu Tuhan bertanya pada iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi. Nah, ini juga bicara di bumi, kan? Jelas nggak, saudara? Ini dua tempat yang berbeda. Dia bilang, nggak ada seorang pun di bumi seperti dia. Demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. Lihat tuh. Ya, lihat tuh, Tuhan bilang, si Kenneth, kan jujur dia, begitu jujur, begitu saleh, ya. Lihat tuh Holius tuh, begitu luar biasa, komitmen dia berharga. Tuhan puji. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah yang tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Tuhan, akan Allah. Ayat ke-9 ke-10. Ini kuncinya, saudara. Bukankah engkau yang buat pagar sekeliling dia, dan serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah banyak di negeri itu. Saudara, di sini Ayub lihat di bumi bahwa karena pekerjaan dia berhasil. Di sana iblis bilang, ya gara-gara Tuhan sih pagarin dia. Dua dunia yang berbeda. Amin, saudara. Sudah tahu nggak kalau hari sudah bisa duduk di gereja, kalau bukan karena Tuhan, sudah nggak bisa datang. Tapi sudah nggak lihat, sudah di bumi bilang, saya yang ke gereja, saya yang kenal Tuhan, saya yang bertobat, saya bayar harga. Kalau bukan karena Tuhan yang bikin, saudara nggak bisa. Iblis bilang, kan Tuhan, gara-gara Tuhan sih. Coba kau diangkat. Terus Tuhan kasih izin. Sudah tahu semua cerita Ayub, kan? Kemudian, lalu Ayub mulai bergumul. Ayub mulai ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku udah, intinya nih ya, kan aku udah lakukan semua untuk Tuhan, kenapa jadi begini, kenapa jadi begini, kita begini terus. Dia komplain. Ya. Terus di Ayub 42 ayat 5 dan 6, ini menarik banget, saudara. Ya. Ini kan Ayub orang yang takut akan Tuhan, kan? Hanya dari kata orang, aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku memandang engkau. Ayat ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Jadi siapa ini Ayub, saudara? Orang Kristen yang baik. Halo? Orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang beribadah. Tapi dia bilang, ternyata aku nggak kenal kamu. Belum pernah ketemu Tuhan face to face. Baru hari itu dia ketemu face to face. Akhirnya dia bilang, rupanya selama ini dia mendengar dari kata orang. Kata pendeta, kata bapaknya, kata temannya tentang Tuhan Yesus. Tapi nggak pernah ketemu Tuhan secara langsung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara ke gereja, saudara lahir Kristen, tapi kalau engkau belum pernah ketemu Tuhan secara langsung, engkau nggak tahu apa yang terjadi. Dan engkau akan hidup seperti orang dunia. Amin. Jadi Ayub nggak tahu Tuhan tuh. Tapi pertanyaan menarik yang luar biasa, sebenarnya pertanyaan lain yang menarik adalah, kok bisa iblis ikut meeting? Saudara aja nggak perlu diajak meeting, kan? Kok bisa?
Jawabannya saudara, itu adalah karena manusia jatuh dalam dosa. Jawabannya adalah manusia dipilih oleh Tuhan untuk hidup di atas langit, bukan di bawah. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, tempat itu diambil. Sehingga kita mengalami kematian rohani. Apa itu kematian rohani, saudara? Simple. You cannot see God in your life. You cannot see God in your life. Everything, ya karena dia, karena orang, karena sekolah saya bagus, karena sekolah saya jelek, karena keluarga saya bagus, karena keluarga saya jelek, karena semuanya. When you can see God, ketika sudah nggak bisa melihat Tuhan, you are blind, sudah buta rohani, sudah buta rohani. Ketika sudah nggak bisa lihat Tuhan, maka sudah stres. Because every one of us need a father. Semua kita butuh Bapa, butuh sosok yang lebih powerful dari kita, yang lebih kuat dari kita, untuk menjamin kita. Dan saudara nggak punya itu. Sampai saudara punya Tuhan Yesus. Tetapi problemnya sekarang, sekalipun kamu punya Tuhan, kamu belum tentu bisa ngelihat. Kenapa saudara? Karena orang Kristen bayi rohani selalu menyibukin apa yang ada di depan mata dia. Cirinya saudara, kalau saudara orang Kristen yang baik rohani adalah saudara selalu mendebat secara logika manusia. Saudara nggak bisa lihat apa yang terjadi secara rohani. Dan itu membuat hidup kita itu kalah. Matius 6. Kita buka Matius 6. Ini ayat terkenal saudara. Matius 6 ayat 31 saudara. Ya. Kita baca bersama ya. Sudah tahu ayat ini kan? Ya, mari kita baca bersama 2, 3. Sebab itu jangan khawatir apapun yang berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dalam pengetahuan. Akan tapi Bapa-Mu yang sudah tahu bahwa kamu bangsa semuanya. Kita balik ke ayat 31 saudara, ya, buka ayat 31. Sudah dibilang ini. Sebab itu, ini instruksi saudara. Ya, dan saudara kalau saudara lihat berapa banyak di antara kita nggak bisa taat sama instruksi ini, nggak bisa saudara. Ya, ini basic banget, basic need dari kita. Dia bilang gini, jangan khawatir dan berkata, besok makan apa? Besok pakai apa? Ini kalau saya nggak kerja, duitnya dari mana? Sudah dia nggak bilang sudah nggak jangan kerja, saudara. Dia bilang jangan khawatir. Jangan salah ngerti, saudara ya. Karena kita bilang orang kalau nggak kerja jangan makan, saudara. Amin, saudara. Ya, gitu. Jangan datang ke rumah pastor minta traktir tuh, nanti saya marahin nanti, saudara. Kalau bayar, saudara. Sudah jangan makan kalau tidak bekerja. Tapi sudah baca baik-baik, dia bilang jangan khawatir. Khawatir itu saudara, nggak ada hubungannya sama punya duit, nggak punya duit. Kalau nggak percaya, tanya orang punya duit, lebih khawatir kadang-kadang. Lebih khawatir. Kenapa saudara? Karena saudara, orang sering menaruh rasa amannya di uang. Saudara punya uang nggak salah. Sudah taruh rasa aman sudah di uang. That is the problem. Karena that can be taken anytime. Itu bisa hilang kapan aja. Dan firman Tuhan bilang dengan jelas, jangan khawatir, jangan katakan, nanti masa depan gua gimana? Karena khawatir ngomongnya. Everything dalam hidup kita, keputusan diambil dari worry itu jelek. Dan kebanyakan mistake. Keputusannya salah terus. Karena worry itu menjadi dasar. Bukan Roh Kudus yang mendorong. Tapi worry yang mendorong. Hasilnya pekerjaan daging, saudara. Perbuatan daging. Jadi dia takut, saudara, khawatir. Apa yang kamu makan, apa kamu pakai. Jadi saudara bicara tentang dunia ini kan? Betul nggak, saudara? Ini bicara tentang hidup kita sekarang kan? Right?
Betul? Ya saudara, kalau pusing ini hidup ini sekarang. Kenapa supaya kita nggak khawatir? Ayat 32 dia bilang begini, saudara. Semua itu dicari orang-orang bangsa-bangsa, para etnos yang tidak mengenal Allah. Nggak kenal. Akan tetapi kita have a father in heaven. Tapi Bapamu di surga tahu. That is the problem, bro and sis. Ya kalau bapaknya di sini sih enak ya. Anak saya main datang aja cekrek-cekrek gitu kan. Guncang-guncang kantong bapaknya keluar duit. Lah kalau bapak di surga, you cannot see. Sudah lihat problemnya? See? So dia move, saudara, dari this life and to the things above heaven. Dia pindah, saudara, dari hidup kamu sekarang, supaya kamu tidak khawatir. Kamu harus tahu kamu punya Bapa di surga. Which mean, saudara, harus terbuka mata rohaninya dan melihat hal yang surgawi. See? Because kemudian dia jelas, Bapak pun sudah tahu, which mean what happened in heaven is more important than what happened here. Apa yang terjadi di surga jauh lebih penting daripada apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di surga menentukan apa yang terjadi di sini. Oke? Tapi antara surga dan bumi itu perlu saluran, perlu channel, dan channelnya is your mind and your mouth. Is us, gereja Tuhan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu doa kita kan? See? Kapan saya kasih contoh misalnya. Misalnya saya dan istri ini couples yang nggak kenal Tuhan. Kita ribut terus. Tiba-tiba saudara, suatu hari saudara, ini merasa rumah tangganya udah kayak neraka saudara. By the way, kalau sudah menikah sama orang nggak percaya, saudara, welcome to little hell in the earth. Ya, penting sekali pernikahan saudara. Pernikahan saudara itu bisa jadi neraka, jadi surga. Itu gambarannya sebenarnya akan apa yang terjadi. Karena pernikahan itu prototipe akan kerajaan surga yang paling kecil dan paling persis. Jadi pernikahan itu penting sekali. So, kalau saya misalnya bukan orang percaya, dia bukan orang percaya. Keluarga kita berantakan udah kayak neraka, saudara. Kapan surga itu mulai intervensi? The moment saya lahir baru, saya berubah. Baru surga itu masuk intervensi ke keluarga saya. Sudah ngerti? Nangkep ya? Jadi saudara, dengan kata lain, your understanding about His kingdom and your word is very important. Amin? Amin, saudara. Surga bisa ngomong apapun, kalau sudah nggak setuju, itu nggak bisa terjadi. Even though it's real. Buktinya, saudara, ya, Alkitab bilang, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. See? Even you believe in your heart, but when you speak, it becomes reality. When you speak, it becomes reality. Jadi saudara, your mind ini mesti benar. Dan kenapa kita menjadi orang Kristen yang baik rohani terus? Karena kita nggak bisa ngelihat yang di atas. Kita ngelihat yang di sini terus. Kita tuh berdoanya simpel, Tuhan berkati saya, Tuhan. Itu, aduh, dangkal banget, saudara. Ya, berkat Tuhan tuh cuma diukur dari uang. Come on. Semua orang yang dewasa dan wisdom. Oh, that's not true. That's not true. Nggak ada. Emang kalau sudah punya uang, sudah jamin keluarga sudah bahagia, anak saudara oke? Nggak ada. Nothing. Hal yang paling esensi dalam hidup ini justru nggak bisa dibeli pakai uang. Love, peace, joy. You cannot buy that. Only the kingdom of God yang punya. Ada amin, saudara? Amen. Ya.
Paling sudah punya toko damai sejahtera, masuk ke dalam beli buku mungkin saudara ya, tapi nggak ada damai sejahtera dijual di situ. Oke? Nah, jadi Yesus saudara naik ke surga, saudara naik ke tempat itu di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani. Saudara bisa ikutin? Amin. Ya, Ibrani 9 ayat 22 24. Dan hampir segala sesuatu disurucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa Yesus nggak ada pengampunan. Ayat ke-23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga harusnya ditahirkan demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik dari itu. Kenapa sih di surga itu pasti perlu disucikan barangnya? Kenapa di surga masih perlu disucikan? Kenapa Yesus harus mati? Terus Yesus harus bawa darahnya ke surga? Bukan di sini. Right? Ketika dia mati, dia bawa dirinya sendiri sebagai persembahan, dia bawa ke surga. Darahnya dibawa ke sana. Kemudian ketika darahnya dibawa ke sana, saudara, dia menyucikan barang-barang surga itu pakai darahnya. Itu kan kata ayat itu. Kenapa, saudara? Karena tadi di situ, kan iblis di sana, saudara. Di kitab Ayub. Sudah tangkap? Karena itu iblis di sana. Jadi iblis sekarang didorong turun ke bawah dan kemudian darah Yesus menyucikan kita di sana. Which means saudara dan saya bisa masuk ke tempat di surga di atas. Betul saudara? Ya. Kita buka Efesus. Efesus 2 ayat pertama. Ini bicara kita, saudara. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sudah mati. Saya tahu saudara di sini semua hidup di sini belum pernah mati. Tapi saudara, secara rohani saudara jalan dulu sudah mati. Kalau saudara nggak kenal Yesus, saudara tinggal tunggu badannya mati aja. Tapi waktu saudara belum punya Yesus, saudara sudah mati. Karena mati itu saudara, ada artinya saudara nggak punya koneksi sama Tuhan. When you disconnected from God, you're dead. Sudah nggak tahu purpose saudara apa, sudah nggak tahu hidup untuk apa, sudah nggak ada artinya hidup, sia-sia. Itu yang dikatakan pengkhotbah. Dibilang kamu sudah mati. Yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Semua orang yang belum kenal Yesus, dengar baik-baik saudara, ada kuasa gelap yang bekerja dalam hidup dia. Am I clear? Oke? Ini kita sama orang nggak percaya itu two different race. Satu anak Tuhan dan satu bukan. Tapi kalau sudah anak Tuhan, coba hidup di dunia, saudara, saya jamin menderita. Karena saudara nggak dari situ. Amin, saudara. Kalau sudah kenal Tuhan, sudah nggak ke gereja, sudah menderita. Tapi sudah belum kenal Tuhan, sudah susah ke gereja, menderita ke gereja. Kebalik semua. Karena Tuhan rubah semuanya waktu kita kenal Tuhan. Ya. Jadi dia bilang kamu, terus ayat ketiga saudara, sebenarnya kita tuh dulu, kami dulu terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging menurut kehendak. Pikiran kami yang jahat, dengar nggak saudara? Lihat nggak? Pikirannya jahat. Apa itu pikiran jahat? Berpikir secara konsep prinsip dunia. Amin, saudara. Ya. Kain, pikirannya jahat. Tapi nggak kelihatan, saudara. Karena Kain membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi cara dia membawa persembahan Tuhan adalah cara dia sendiri. Semua agama di bumi ini berusaha dekat sama Tuhan dengan cara mereka sendiri. Dengan perbuatan baik, dengan berusaha baik, dengan berbuat moral, supaya diterima oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Kain. Kain memberikan terbaik dari sayur-sayuran, semua tanaman yang dia lakukan sebagai petani. Tetapi saudara Habel membawa hewan, binatang. Artinya saudara Habel percaya bahwa yang bisa membuat dirinya diterima hanya darah Yesus. Karena setiap kali dia harus bunuh binatang itu. Jadi Habel datang kepada Tuhan dengan caranya Tuhan. Halo, ada amin. Maka tadi lagu itu bagus sekali. Ku sembah kau dalam roh
dan kebenaran. Bukan dengan caramu sendiri. Nyembah Tuhan aja nggak bisa, saudara. Kalau sudah nyembah Tuhan, tidak dalam roh dan tidak dalam kebenaran firman Tuhan, saudara lagi berjalan dalam pikiranmu sendiri. Dan itu jahat. Hasilnya, buahnya pasti jahat. Walaupun kelihatannya baik, ke gereja, baca Alkitab kelihatannya baik. Tapi karena jalan dalam pikiran sendiri, hasilnya pasti jahat. Buktinya apa, saudara? Setelah Kain mempersembahkan itu nggak diterima Tuhan, hasilnya dia bunuh. Saudara nanya, bagaimana bisa orang yang beribadah dan membunuh? Betul? Karena jahat. Jadi mind kita itu penting. Pikiran kita mesti setel dengan caranya Tuhan. Amin. Ya. Sudah mau hidup saudara ngalami hadirat Tuhan, ngalami intervensi Tuhan, ini yang mesti dirubah. Pikiranku bukan pikiranmu, betul? Jalanku bukan jalanmu. Tapi kalau kamu nggak tahu pikiran dia, pusing, saudara. Ditolak semua rencana Tuhan dalam hidup saudara. Gitu. Nah, jadi saudara, ayat keempat. Tetapi Allah yang kaya dan dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang diberikan kepada kita, ayat kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ayat yang berikutnya, saudara. Dan dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia. Di mana, saudara? Saudara. Telah ya. Bukan akan. Ini nggak bisa akan pergi ke surga. Ini bicara mengenai saudara dan saya harus hidup di dalam heavenly realm. Sudah harus ngerti. Gimana cara mengalahkan dosa, saudara? Sudah harus hidup di dalam heavenly realm. Sudah dengar? Ya, gimana cara mengalahkan dosa, saudara? Itu pertanyaan banyak orang ke saya, berulang-ulang. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang berusaha melayani Tuhan, orang setia ke gereja, orang setia melayani, datang pagi-pagi ke gereja, ikut doa, ikut SM, ikut nyanyi, semua ikut. Tapi nggak bisa overcome the sin. Nggak bisa mengalahkan dagingnya. Kenapa, saudara? Karena, saudara, dosa itu supernatural. Halo? Saya ulang lagi, saudara. Dosa itu supernatural. You don't want to do it, but you do it. Betul? Sudah nggak mau lakukan, tapi sudah dilakukan aja gitu. Habis aku nyesel, tapi tetap aja lakukan. Kenapa? Itu spiritual power. Ngerti, saudara? Bukan sudah berusaha pakai daging saudara. Saya ngalahkan nih. Makin nggak bisa, saudara. Because it's spiritual power. Jadi, saudara, untuk mengalahkan kuasa gelap dalam spiritual power, you have to have spiritual power in the Lord. By renewing your mind. Dengan merubah cara berpikir saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi, saudara, dibilang bahwa kita memerintah bersama dengan Kristus. Kita buka sekarang Efesus. Kita lihat, saudara, bagaimana apa yang terjadi di balik langit, saudara, di atas langit, rahasia di atas langit. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Tuhan dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ya, saudara, kalau saudara nggak ngerti, saudara, orang dunia bilang gini, tapi berkat jasmaninya juga dong. Salah, saudara. Semua di jasmani ini terjadi karena rohani. Semua di jasmani ini, semua materi itu terjadi karena rohani. So, when you have the spiritual truth, hidup itu akan ikut. Makanya bilang, jangan khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, apa yang kamu pakai, semua itu Bapakmu di surga. Tahu. Berarti, saudara, begitu saudara ngerti, saudara punya Bapak, itu datang sendiri. Itu datang sendiri.
Ngerti saudara? Sudah nggak ngoyo kerjanya. Orang mulai ngejar saudara, kayak revival gitu saudara. Order ngejar saudara. Kayak revival gitu saudara. People will come to you. Favor Tuhan tuh ada atas kamu. When you see that, favor of God will come to you. Gitu. Jadi dia bilang gini, yang telah sudah saudara, bukan akan memberikan kita semua berkat di surga. Betul? Sudah. Ayat keempat. Sebab dalam Dia, ini saudara, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Let's change our mind. Mari kita rubah pikiran saya. It's not I who choose God. It is God who choose me. Bukan saya yang memilih Allah, tapi Allah memilih saya. Oh, itu signifikan perbedaannya. Itu signifikan. Makanya kalau saudara menikah, itu harus laki-laki dulu yang mengucap janji nikah, kan? Jangan perempuan dulu, saudara. Laki-laki dulu. Karena laki-laki melambangkan Kristus. Wanita itu melambangkan jemaatnya. Ngerti, saudara? Itu sebab pernikahan itu prototipe gambaran antara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu sebabnya kita perlu menikah. Siapa yang mau menikah, angkat tangan. Lambat sekali, saudara. Udah nikah, udah Pak. Nggak perlu, Pak. Udah nikah, nggak perlu. Bapak ikut-ikutan, nggak boleh, Pak. Karena itu prototipe. Makanya saudara, kalau saudara mau pilih jodoh, itu gampang. Kalau sudah ngerti prinsip firman Tuhan, itu gampang. Lakinya ajak makan, bayar aja nggak mau, di split bill-nya, udah deh. Tanggung jawab berdua ya, bagi ya. You and me. No. Christ is the head. Cowok yang menjadi penanggung jawab pertama dan terutama. Laki. Gitu. Belum nikah aja dimaki-makiin, saudara. Udah lupakan aja deh. Nggak benar, nggak dewasa. Apa yang udah nikah? Jadi saudara, kalau sudah ngerti prinsip itu gampang. Ketika Kristus bilang, Alkitab bilang, Yesus bilang, sebab bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berarti responsibility-nya, tanggung jawabnya, jatuh di tangan Kristus. Bukan di tangan saya. Puji Tuhan. Sebab yang puji Tuhan. Puji Tuhan. Loh, kalau kamu yang milih Tuhan, kamu jatuh dalam dosa, kamu bertanggung jawab loh. Ya kan? Kamu jelek karakternya, kamu bertanggung jawab. Betul nggak? Ya kan? Nangkep nggak, saudara? Ya. Tapi kalau Tuhan yang milih saudara, sudah punya kejelekan, sudah jatuh dalam dosa, sudah punya, ya kenapa Tuhan milih saya? Dia milih, dia pasti bertanggung jawab dan intervensi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Makanya para brother yang laki-laki, hati-hati kalau milih, teropong jauh-jauh. Oke? Ya. Puji Tuhan, waktu dulu saya udah ngerti, saya teropong jauh-jauh. Masa depan saya. Kadang-kadang ya, saya lihat tuh cowok ya, saudara. Kadang-kadang ya. Saya lihat yang belum nikah gitu, saudara ya. Teng-teng-teng bawa ke gereja. Pastor, ini my girlfriend gitu. Ya, dandanannya menor ini semua. Aduh, ampun dah. Nggak punya spiritual life. Ya, cuma datangnya udah kukunya kayak Thanos punya cincin tuh, kayak warna, saudara. Gede gitu. Datang, spiritual life-nya kosong. Jelas tuh cowok suka karena fisiknya. Cuma dalam hati saya bilang gini, mateng dah, kejebak dia, nggak tahu apa yang dia beli. Karena tanggung jawabnya nanti laki. Amin? Udah bilang amin. Puji Tuhan. Tanggung jawabnya laki. Halo para brothers. Ada amin? Amin. Ya.
You choose, you bear the consequence of your choice. Kamu pilih, kamu tanggung jawab atas efek kamu pilih dia, konsekuensinya. Tapi itu sebenarnya, kita baca Efesus, saudara, Efesus 5. Ya, ini luar biasa ayatnya. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi kalau udah nikah, sudah otoritas sendiri ya. Semua laki-laki, oke? Dan tanya mami papi lagi, saudara, udah harus punya berdiri sendiri untuk keluarga saudara. Ya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Oke? Ayat ke-32 ini luar biasa. Rahasia ini besar, tapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. You see that? So when he talks about marriage, he talks about Christ and the church. Semua prinsip dalam pernikahan itu prinsip hubungan Kristus dengan gerejanya. Kita ini pengantin, dia itu yang memilih kita. Oke? So dia bertanggung jawab. Wow, haleluya. Amin, saudara. Enak kan, saudara? Iya kan? Suami kerja di luar gitu kan, main tinju gitu kan. Saya lihat ya, pemain sepak bola gitu kan. Wah, tendang gitu kan, juara gitu kan. Susah gitu, jatuh, pulangnya patah apa kan. Piala itu akhirnya menang, dia bawa pialanya, isi samping pegang pialanya. Istrinya begini, lebih dari pemenang istrinya, saudara. Suaminya babak belur, istrinya kayak, mau dengan kanker. Saya, sang suami yang menang, istri dapat pialanya kan. Duitnya punya sama-sama kan? Halo? Iya nggak? Suami saudara banting tulang, kerja di luar, istri dapat juga. Iya nggak? Iya. Semua istri harus bilang iya dong, amin gitu. Amin istri-istri? Ini nggak yakin nih aminnya. Amin nggak istri-istri? Lemah sekali ini. Calon istri harus bilang amin. Amin nggak? Amin. Amin. Berarti suaminya kurang giat cari uang di sini. Kayak rekeningnya kosong deh. Tapi kenapa harus begitu? Karena itu gambaran Kristus dengan gerejanya. Ngerti nggak, saudara? Kenapa harus begitu? Karena Kristus menang, kamu ikut menang. Yes. Kristus diberkatin, kamu dapat berkatnya. Dia mati dari kayu salib untuk mengalahkan musuh. Saudara tinggal pakai otoritasnya. Saudara nggak perlu mati dari kayu salib. Yesus mati dari salib. Itu penting banget, saudara. Dia memilih saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, ikut Tuhan tuh nggak kayak berat kayaknya. Wah, harus baca Alkitab, harus berdoa. Nanti Tuhan nolak gimana? Itu mindsetnya dunia, saudara. Tanpa sadar ya, kita di gereja tapi itu dengan mindset dunia. Dengan mindset perbuatan baik. Saya harus berbuat baik. Tapi saudara, Kristus yang memilih saudara. Dia sudah mengasihi saudara. Itu dulu taruh di dalam hati saudara. I come to church karena kasih karunia. Sudah semua hari ini duduk di sini sudah bisa dengar. Entah sudah bisa mendengar dengan mata terbuka, setengah tertidur. Saya mau kasih tahu saudara, sudah datang ke sini saudara, sudah bisa mendengar ini, itu karena kasih karunia. Di jus, setiap minggu orang bisa masuk sini, itu dipilih. Nggak kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Sudah bilang, boleh dengar sampai tidur juga nanti di pengadilan akhir Tuhan bilang, kan aku udah ngomong. Sudah tertidur itu biar sudah, tapi Tuhan udah kasih tahu. Yang penting itu. Amin, saudara. Saudara belajar? Ya, itu very important, itu basic Kristen. Basic kita kekristenan kita. Dia pilih saya. Bukan saya pilih dia.